Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosyida, NIM 1917202197, kelas 5 Perbankan Syariah D. Di sini saya akan membawakan materi tentang tindakan dan ketentuan penagihan pajak dan sanksi-sanksi pajak. Video ini saya buat sebagai bentuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Siti Maksumah, MSI. Kemudian langsung saja, yang pertama ada tindakan dan ketentuan penagihan pajak. Sebagai wajib pajak, Anda harus memahami prosedur dan ketentuan penagihan pajak. Tujuannya adalah agar Anda dapat mengantisipasi segala risiko yang timbul dari penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib. Sedangkan penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib, sedangkan penanggung pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Bagaimana ketentuan penagihan pajak lainnya? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak kepada penanggung pajak. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada 5 tindakan penagihan pajak. Dalam melaksanakan ketentuan penagihan pajak, jurusita pajak sebagai penagih pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan ini demi kelancaran penagihan pajak terhadap penanggung pajak. Yang pertama ada melaksanakan dan menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Seketika mengandung artian bahwa penagihan pajak dilakukan pada saat itu juga tanpa menunggu jatuh tempo. Sedangkan sekaligus mengandung artian bahwa penagihan pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Kemudian yang kedua ada menerbitkan surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan merupakan surat yang diterbitkan pejabat atau pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain sesuai dengan ketentuan penagihan pajak. Surat ini diterbitkan apabila dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah untuk memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Kemudian yang ketiga, ada memberitahukan surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa harus dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 kali 24 jam. Kemudian yang keempat ada melaksanakan penyitaan barang atau aset dengan surat sita. Surat sita merupakan surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam penanggung pajak belum membayar dan melunasi kewajiban utang pajak. Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp75.000 dan ditanggung penanggung pajak. Tindakan penyitaan tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajak. Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajak sampai dengan dilakukannya penyitaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada melaksanakan pelelangan.
Pelelangan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan, utang pajak belum dibayar. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan penyitaan, maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan pelanggan dalam surat kabar biaya pada saat pelelangan. Itulah 5 tindakan penagihan pajak, yaitu serangkaian tindakan penagihan ini yang dilakukan penagihan pajak terhadap penanggung pajak. Kemudian lanjut ke materi jenis-jenis sanksi pajak. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak, hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatannya yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut beberapa penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Yang pertama ada sanksi administratif. Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Yang pertama ada denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Kemudian bunga. Bunga adalah sanksi pajak berupa bunga yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Kemudian kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Kemudian ada sanksi pidana. Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana ditetapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindak kejahatan atau kesengajaan dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Ada denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapat sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya. Sebab ketidakjujuran dalam pelaporan atau pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian negara. Selain itu, untuk menghindari berbagai kesalahan, Anda bisa meminta bantuan kepada pihak ketiga yang lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Sekian materi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.